Selama ini katanya di Indonesia itu sawitnya dituduh pakai sawit jahat, sawit nakal. Rupanya di situ sawit itu tidak dituduh tidak melestarikan lingkungan. Misalnya membuka lahan di tahan gambut secara besar-besaran, dianggap mengeksploitasi gambut. Membuka lahan hutan secara besar-besaran juga. Jadi akhirnya mereka sekarang diberikan batasan-batasan, aturan-aturan melalui standar namanya RSPO. Ada saya dengar ketika misalnya lahan masyarakat ini atau yang memang sudah ada legalitas atau lembaga mereka sudah sertifikasi RSPO ataupun ISPO, ketika masuk ke salah satu pabrik kelapa sawit, ini harganya ada spesial. Benar nggak itu, Pak? Apabila kita sudah mengikuti RSPO ini, sudah bersertifikasi sawit kita, maka sawit kita ini harganya akan mengikuti harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Tim perumus harga tiap provinsi ada, jadi kita akan mengikuti harga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Siagian Agro Channel, Sohib Agro. Dan kali ini kita masih ditemani dengan narasumber kita yang sama, yaitu Bapak Insinyur Sugiarto, di mana Bapak ini adalah selaku praktisi tanaman kelapa sawit. Oke, tetapi di konten kali ini ada perbedaan. Kita di sini akan membahas mengenai tentang RSPO ISPO, tapi fokusnya kita membahas adalah untuk tanaman kelapa sawit rakyat ya, tanaman kelapa sawit rakyat, bukan company ataupun perusahaan. Berapa pentingkah RSPO atau ISPO ini untuk masyarakat petani kelapa sawit kita? Karena di RSPO ataupun ISPO ini selalu kita menganggap ini adalah hal yang memang tidak penting, Sohib Agro. Tetapi ketika kita memang mengikuti standar ataupun ketentuan-ketentuan RSPO ataupun ISPO, ini adalah satu manfaat penting untuk masyarakat petani kelapa sawit kita. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan tanyakan langsung kepada narasumber kita, yaitu Bapak Insinyur Sugiarto. Nah, sebelum kita kembangkan pertanyaan ini, kita terlebih dahulu akan menanyakan apa sih sebenarnya RSPO dengan ISPO? Apa kira-kira Pak Sugiarto? Oh, baik, terima kasih. RSPO, ISPO dulu. ISPO adalah singkatan dari Indonesian Sustainable Palm Oil. Itu sistem sawit berkelanjutan. Itu sertifikasi yang dilakukan oleh Indonesia. Jadi itu nasional, namanya lembaga nasional, yaitu ISPO. Kemudian RSPO adalah Roundtable Sustainable Palm Oil. Itu lembaga sertifikasi internasional yang berpusat di Eropa. Jadi kemudian gunanya sama-sama berguna untuk petani. Yang pertama, yang pasti untuk meningkatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Sumber alam juga ditingkatkan karena sumber daya manusia. Kemudian meningkatkan produktivitas. Itu kira-kira gambarannya. Oke. Nah, di ISPO tadi Bapak sebutkan adalah ISPO ini adalah sistem berkelanjutan ya. Tapi ini adalah lembaga ataupun asosiasi ataupun organisasi yang memang sertifikasinya dari negara sendiri, Indonesia, secara nasional Pak ya, ISPO. Kalau RSPO tadi adalah secara internasionalnya, secara internasional. Apakah memang kalau kita melakukan standar ISPO saja itu sudah cukup atau memang harus didampingi dengan RSPO secara internasionalnya? Gimana kira-kira? Ya, standar ISPO untuk nasional cukup karena intinya. Video ini dipersembahkan oleh Dolomit Agro, solusi petani untuk memperbaiki keasaman pada tanah. Adalah sawit berkelanjutan, bagaimana memelihara kelapa sawit itu sesuai dengan kaidah-kaidah perkebunan, tidak merusak lingkungan, kemudian berkelanjutan.
standar itu sudah bagus, sudah bisa meningkatkan produksi daripada petani yang muaranya ada meningkatkan pendapatan. Oke, oke. Cuman bedanya di RSPO itu kita bisa mendapatkan semacam harga premium, premium fee. Di luar penjualan TBS ini masih ada lagi harga premium yang bisa sertifikat yang selembar tadi laku dijual di internasional. Oke, jadi di sini mungkin kita akan banyak bertanya nih Pak ya, apa sih kira-kira standar dari ISPO ataupun RSPO? Iya. Itu pasti. Nah, sebelum ke sana kita tanyakan, kita sejauh ini kan sudah mengetahui bahwasanya RSPO ataupun ISPO ini adalah standar untuk company, untuk beberapa perusahaan saja. Dan kita tidak menganggap sebagai masyarakat petani kelapa sawit ini tidak penting buat kita. Karena kenapa? Karena kita juga muaranya akan membuang hasil produksi kita kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki pabrik ya, ataupun PKS. Nah, kenapa sejauh ini pemerintah kita ataupun ISPO ataupun RSPO ini selalu mendahulukan perusahaan dulu, company dulu, tidak ke masyarakatnya. Sementara kalau kita hitung, masyarakat petani kelapa sawit kita juga cukup banyak ya Pak ya, cukup banyak. Kalau kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan mungkin ya, walaupun perusahaan lebih besar, saya yang pasti tidak paham datanya ya Pak ya, saya tidak paham datanya, cuman sepengetahuan saya mungkin masyarakat petani kelapa sawit juga ini cukup areanya cukup luas nih kalau digabungin gitu. Nah, kenapa harus perusahaan dulu gitu? Sebenarnya tidak harus perusahaan dulu, cuman kebetulan karena ini menyangkut dengan perdagangan. Pelaku daripada perdagangan itu adalah perusahaan karena produk turunan kelapa sawit yang dijual, bukan TBS-nya. Gitu. Jadi mereka terkendala oleh aturan-aturan internasional yang sangat mengikat. Misalnya sekarang dari dunia internasional mau menerima CPO itu jelas asal usulnya. CPO itu dari mana, dikelola dengan cara yang bagaimana, kemudian ditanam di tanah yang bagaimana. Berkaitan dengan kelestarian lingkungan tadi. Jadi di situ sudah muncullah standar yang diberikan oleh satu lembaga internasional sekarang itu yaitu RSPO. Saya mau membeli sawitnya apabila standarnya seperti ini. Karena selama ini katanya di Indonesia itu sawitnya dituduh katanya sawit jahat, sawit nakal. Rupanya di situ sawit itu dituduh tidak melestarikan lingkungan. Misalnya membuka lahan di tahan gambut secara besar-besaran, dianggap mengeksploitasi gambut. Membuka lahan hutan secara besar-besaran juga. Jadi akhirnya mereka sekarang diberikan batasan-batasan, aturan-aturan melalui standar namanya RSPO. Itu kira-kira makanya dampaknya kena di perusahaan dulu. Karena dia ini pelaku eksportir, sementara petani belum. Nah, sesudah itu baru karena tadi si lembaga internasional minta bahwa ini sawitnya saya mau beli ini sawitnya harus jelas. Sementara perusahaan juga banyak mengelola sawit dari para petani swadaya. Untuk itu makanya disarankan sekarang petani juga ikut disertifikasi supaya mereka mengelola sawit dengan ramah lingkungan, mengelola sawit dengan baik, sumber daya manusia tingkatkan, sumber daya ayam ditingkatkan, beralam yang muaranya adalah meningkatkan produktivitas dengan tidak merusak lingkungan. Kira-kira seperti itu urutannya. Oke, jadi Sohibul Agro sudah dengar ya. Tapi ini penasaran nih Pak, kita penasaran bagaimana sih dan apa sih syarat-syarat agar kita memang dapat sertifikasi untuk ISPO ataupun RSPO. Itu apa sih ketentuan-ketentuan sakral lah kita bilang. Syarat yang utama yang pertama adalah petani punya lembaga tani. Lembaga tani karena itu berguna untuk meningkatkan nilai tawar petani. Itu misalnya bisa kelompok tani, bisa koperasi tani dan lain-lain. Tapi lembaga tani yang berbadan hukum itu yang pertama. Jadi petani diharapkan supaya berkelompok. Yang kedua mempunyai legalitas lahan yang jelas. Status lahan jelas.
berada di kawasan hutan dan dia mempunyai legalitas dibuktikan dengan surat menyurat, baik itu Kepala Desa, Camat maupun SHM, surat hak milik. Kemudian itu dulu alas dasarnya, identitas tentunya, ya, identitas orangnya dan identitas lahan tadi. Selanjutnya dinilai diadakan pelatihan yang akan memahamkan petani itu menjadi petani yang mengelola sawitnya bisa berkelanjutan, dijamin pasti berkelanjutan, tidak konversi. Misalnya udah ikut RSPO, tahu-tahu besok dikonversi ke karet, besok konversi ke tanaman yang lain, misalnya seperti itu. Jadi ada jaminan bahwa ini berkelanjutan, kira-kira seperti itu. Oke, jadi sini saya catat ada 3 hal Pak ya. Yang pertama tadi itu ada lembaga dari tani sendiri yang berbadan hukum. Yang kedua itu ada legalitas lahan yang jelas ya. Nah, dia tidak ada masalah tentang register ataupun hutan ya. Nah, yang ketiga tadi ada dapat pelatihan ya, pelatihan tentang RSPO ataupun ISPO tadi. Nah, sebenarnya kalau memang mau kita bahas, menurut saya sih Pak ya, ini cukup panjang ya, banyak turunan-turunannya. Kenapa? Karena saya juga pernah mendengar nih Pak, mendengar dari salah satu teman yang memang di salah satu perusahaan, ada di situ memang hal-hal yang memang harus dilarang nih Pak, sebenarnya dilarang. Contoh yang pernah kita dengar itu mungkin ya tidak boleh beternak di dalam, ya itu standar untuk alat pelindung diri dalam bekerja, yaitu tidak boleh menggunakan bahan-bahan kimia yang memang berjenis ini karena untuk dampak lingkungan, dan ada beberapa hal yang memang betul-betul dilarang agar mereka memang betul masuk dalam standar RSPO. Kalau menurut hemat saya seperti itu. Nah, kalau di sini di pelatihan sendiri kira-kira apa sih yang paling utama untuk dilatih mengenai RSPO? Menurut Bapak gimana Pak kira-kira? Intinya begini. RSPO ini akan mengajarkan pertanian kolektif, modern dan berteknologi, intinya di situ. Nah, poinnya tadi katanya tidak boleh memelihara ini dan lain-lain. Itu sepertinya itu kemarin perusahaan yang menerapkan seperti itu, karena perusahaan mungkin terganggu kalau karyawannya berusaha lagi mungkin ini produktivitas kurang untuk perusahaannya. Tapi untuk petani tidak seperti itu. Pelatihan-pelatihan misalnya banyak situ nanti buat suatu pernyataan-pernyataan, salah satunya tidak akan memperkerjakan anak di bawah umur. Oke. Itu. Terus tidak akan membuka hutan lagi, hutan yang dilarang, misalnya tanah gambut dan lain-lain, kawasan hutan dan lain-lain. Itu. Kemudian kalau kerja pakai APD itu untuk pribadi, padahal ini petani sawit ini orang Eropa katanya penjajahan tenaga kerja, karena orang kerja sawit nggak pakai APD, nggak pakai sepatu, kena duri dan lain-lain, itu dia sendiri yang menanggung jawab, tokenya nggak mau tahu. Itu kira-kira makanya kerja harus APD. Kemudian pemakaian bahan kimia. Contoh kita misalnya memakai bahan kimia glifosat misalnya. Nah, kita meracun nanti, jangan pula habis meracun. Yang pertama kita meracun harus pakai masker, pakai sarung tangan dan lain-lain untuk pelindung diri. Kemudian sesudah selesai meracun, bungkusnya jangan diserakkan di ladang sembarangan, itu harus ditempatkan, misalnya ditanam, diamankan supaya jangan lagi ada berserakan sembarangan bahan bakar racun di atas tanah. Kira-kira seperti itu. Benar. Jadi memang tujuannya cukup bagus ya Pak ya. Kalau saya dengar penjelasan dari Bapak, tujuan RSPO dengan ISPO ini adalah memang untuk mendisiplinkan ke petaninya agar memang pencemaran lingkungan itu tidak terjadi, dan juga untuk memang ya saya pikir untuk mensejahterakan karyawan juga di dalamnya ya. Nah, tetapi timbul pertanyaan kita Pak, ini kan butuh hal-hal yang memang untuk sedikit susah untuk menghilangkan kebiasaan petani-petani kita yang selama ini memang kurang disiplin, kurang tertata dalam bekerja dan sebagainya. Itu akan susah untuk
kita rubah mindsetnya ya. Tetapi pertanyaan paling penting seperti ini. Apa sih Pak manfaat RSPO atau ISPO kalau secara ini ya, secara finansial lah kita katakan. Karena masyarakat kita juga Pak, kalau tidak ada embel-embel di belakang, oh apa untungnya buat kita nih? Kalau nggak ada untungnya, buat apa kita ngikuti standar-standar SPO ISPO gitu? Apa kira-kira Pak? Betul. Ya. Jadi begini, orang yang sudah mengikuti RSPO ini baru perlakuan saja, belum lagi misalnya melakukan pemupukan, baru perlakuan saja standar budidaya itu produksi sudah meningkat. Misalnya melakukan kebersihan kebun, kemudian manen sesuai dengan kriteria panen. Benar. Karena TBS itu menunda 1, 2, 3, 4 sampai 5 hari itu bisa meningkatkan rendemen. Jadi otomatis peningkatan dari perlakuan itu udah ada. Apalagi dibarengi dengan pemupukan yang baik. Nah, petani di sini sedikit saja merubah kebiasaan sedikit saja. Yang pada hakikatnya merubah kebiasaan itu sulit. Tetapi dengan kita latih mereka berdisiplin, dengan latih mereka berorganisasi, tentunya mereka akan sering bertemu. Jadi otomatis petani itu tidak berdiri sendiri, tidak sendirian, sering bertemu, karena di kelompok ini juga, di lembaga ini bisa dijadikan tempat sarana belajar, unit produksi, dan wadah kerjasama. Jadi tentunya dengan diarahkan ke sana, petani akan meningkat kedisiplinannya, otomatis muaranya akan meningkat penghasilannya. Oke, itu memang secara disiplin bekerja sehingga menghasilkan produksi yang maksimal. Oke, kalau segi untuk misalnya, ya saya pernah dengar nih Pak, selintingan benar atau tidaknya saya mau tanyakan ke Bapak. Ada saya dengar ketika misalnya lahan masyarakat ini atau yang memang sudah ada legalitas atau lembaga mereka sudah sertifikasi RSPO ataupun ISPO, ketika masuk ke salah satu pabrik kelapa sawit, ini harganya ada spesial. Benar nggak itu Pak? Oh ya, begini. Terima kasih, itu bagus sekali, karena muaranya nanti di harga. Peningkatan harga. Jadi apabila kita sudah mengikuti RSPO ini, sudah bersertifikasi sawit kita, maka sawit kita ini harganya akan mengikuti harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Tim perumus harga tiap provinsi ada. Jadi kita akan mengikuti harga itu. Tentunya kemudian PKS sendiri. Ini sebenarnya ini penting pemirsa tahu ini. Pihak pabrik kelapa sawit itu nantinya akan mencari buah yang punya sertifikat RSPO atau ISPO. Tentunya dengan dia mencari, otomatis nilai tawar itu akan naik. Tetapi kita tidak akan cerita nilai tawar naik atau turun, tapi harga sudah sesuai dengan perhitungan tim perumus harga yang ada di setiap provinsi di Indonesia ini. Nantinya akan mengikuti itu. Jadi kalau saya bandingkan sekarang aja, ini harga di pasaran, harga petani yang belum bersertifikat kurang lebih 1.400. Di perumus harga untuk Sumatera Utara sepertinya minggu ini sekitar 1.850 sekian. Wah, jadi perbedaan Rp100 saja udah luar biasa, apalagi ini sampai banyak ratus. Kira-kira seperti itu gambarannya. Benar. Jadi Sohib Agro, di samping memang kita mendapatkan produksi karena sudah mengikuti pelatihan standar-standar RSPO ISPO kita ikuti tadi, kita mendapatkan produksi yang maksimal. Tetapi di samping ini Sohib Agro ada keuntungan lebih lagi ternyata. Kenapa? Karena ketika memang sudah kita mengikuti standar dari RSPO ataupun ISPO, pihak perusahaan-perusahaan yang memang menampung buah dari masyarakat ini sendiri, mereka juga menggaransi untuk harga. Kenapa? Karena memang mereka yakin, karena sudah paham atau sudah mengikuti standar dari RSPO ataupun ISPO tadi, mereka jamin mungkin kualitas buah itu akan maksimal, sehingga mereka pihak company kelapa sawit sendiri, maksud saya untuk pabrik sendiri, itu akan menilai bahwasanya standar untuk
mungkin rendemen minyaknya itu mereka bisa tercukupi sehingga mereka bisa menaikkan nilai lebih dibanding masyarakat petani kelapa sawit yang tidak mengikuti standar RSPO. Itu cukup penting buat Sohib Agro, dan aku pikir ini adalah awal ya, memang awal untuk meningkatkan gimana ya pengetahuan tentang kelapa sawit ataupun lembaga-lembaga secara internasional. Ini cukup penting. Jangan kita menganggap kita berada di daerah ataupun di satu daerah yang pelosok atau terdalam sehingga kita tidak mau tahu tentang apa sih perkembangan secara nasional ataupun internasional. Kenapa? Karena Indonesia sendiri yang saya dengar itu adalah salah satu negara penghasil CPO terbesar. Benar Pak ya? Benar. Oke. Nah, untuk itu Sohib Agro, mungkin tentang RSPO atau ISPO tadi, apabila kurang jelas tentang apa standar-standar yang harus diikuti atau bagaimana cara untuk sertifikasi RSPO tadi, nanti kita akan buat di bawah ini nomor telepon narasumber kita, yaitu Bapak Sugiarto. Bisa Sohib Agro hubungin langsung beliau. Nah, untuk berikutnya mungkin Pak Sugiarto tentang RSPO atau ISPO, mungkin kalau mau kita bahas terlalu banyak ya Pak Sugiarto, tapi nanti mungkin kita akan sharing-sharing. Session selanjutnya bisa. Session selanjutnya. Nah, kira-kira nih Pak Sugiarto, ada nggak kira-kira pesan ataupun saran-saran kepada petani-petani kelapa sawit kita nih Pak? Baik, terima kasih kepada petani sawit Indonesia. Prinsip daripada RSPO adalah mengajak kita menjadi petani yang kolektif, modern, berteknologi tinggi. Tentunya apabila ini bisa terlaksana, maka jaminan harga TBS kita akan terjamin bahwa untuk TBS kita mencapai harga yang maksimal. Kemudian apabila kita terlambat ini, sepertinya tahun 2020 ke 2021 ini tanpa sertifikasi ISPO maupun RSPO, kita akan ketinggalan, kemungkinan sawit kita tidak akan dibeli. Jadi untuk kedepannya, mari perdalam, pahami apa itu ISPO dan RSPO. Saya rasa itu pesan kepada petani sawit Indonesia. Oke. Terima kasih buat narasumber kita Pak Insinyur Sugiarto. Mudah-mudahan konten ini cukup bermanfaat ataupun bermanfaat kepada kita pelaku usaha perkebunan kelapa sawit. Nah, mungkin konten kali ini kita padakan di sini. Apabila Sohib Agro ingin tadi tanya-tanya, kita sudah jelasin tadi, akan kita berikan kontak Pak Sugiarto ataupun nanti terakan di kolom komentar kita agar kita nanti bisa saling tukar pikiran di situ. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.